sepeda Bergres itu sepeda yang menarik, teman-teman. Kenapa menarik? Karena ada fakta-fakta unik di dalam sepeda Bergres. Ada sepeda Bergres yang roda belakangnya 2, roda depannya cuma 1. Ada sepeda Bergres yang palang tengahnya dims itu cuma 1. Tidak selalu Bergres palangnya 2. Ingin tahu? Saksikan video berikut. Halo sahabat Ontelis dan Ontelista yang ada di Indonesia, bagaimana kabarnya? Saya harap teman-teman dengan kondisi yang sehat dan tetap bersepeda dan memanfaatkan sepeda sebagai alat transportasi dalam kegiatan sehari-hari. Nah teman-teman, banyak beberapa chat komentar yang ada di link YouTube saya itu mengatakan seperti ini, Mas, jangan banyak omong gitu ya tentang ilmu-ilmu sepeda, kan Mas belum pernah ngalami langsung. Nah begini teman-teman, yang saya angkat dari channel YouTube saya ini adalah hasil pembelajaran saya atau hasil dari saya baca beberapa komentar atau beberapa buku literasi yang berhubungan dengan ontel. Jadi kalau teman-teman semuanya pernah mengalami pengalaman-pengalaman lain, misalkan hidup pada tahun 1940 atau hidup pada tahun 1950 dan menjadi saksi sejarah tentang sepeda yang dibahas di channel Sepeda Rakyat Kecil, teman-teman bisa tuh urun rembuk, Mas, pada tahun 1950 ternyata sepeda itu tidak seperti itu, Mas. Nah boleh tuh ya, jadi teman-teman semuanya berdasarkan pengalaman dan saya berdasarkan katalog data yang ada, teman-teman. Nah, tidak usah panjang-panjang, kali ini saya mau bahas sedikit tentang sepeda Bergres. Nah, teman-teman pasti tahu umumnya sepeda Bergres itu yang dikenal oleh masyarakat umum. Pertama, pasti di selebornya itu ada jalur tengahnya atau paritannya atau talang air kalau orang-orang ngomong. Itu ya yang umum. Yang kedua, biasanya pada nomor frame itu diawali huruf H, huruf K, huruf apa lagi ya, huruf A dan sebagainya. Nah seperti itu, terus fontnya besar-besar, font ukuran hurufnya ya dan ukuran angkanya itu besar-besar hurufnya dan angkanya. Terus kemudian bagian depannya terapas. Nah ciri yang terakhir ini sering dianggap bahwa ciri itu mewakili sepeda Bergres. Teman-teman, hari ini itu yang akan saya bahas. Oke? Nah, ciri yang berikutnya yang sering dibahas atau sering dikatakan oleh teman-teman bahwa Bergres yang bertipe perempuan harus bersanggan 2. Oke? Nah, teman-teman pasti sering katakan, Mas, kalau bersanggan 2 itu pasti sepeda Bergres. Tunggu dulu, teman-teman. Ya, bukti faktanya ternyata tidak semua sepeda dengan sanggan 2 di bagian lengkung sepeda dims itu bermerek Bergres. Ada yang mereknya Gruno, ada yang mereknya Gazelle, ada Simplex juga, ada yang cagak tengahnya ada 2, teman-teman. Nah, jadi ingat bahwa yang cagaknya 2 di tengah-tengah tidak selalu Bergres. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya lagi, berarti, Mas, sejak kapan Bergres menggunakan sanggan 2? Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik. Kenapa? Karena waktu saya mencoba mencari data, saya buka-buka katalog tentang Bergres, saya mundur dari tahun 1940, mundur ke 1935, mundur lagi ke periode 1930, mundur lagi ke 1925, 1920, 1915, ternyata saya menemukan sebuah hal yang unik, teman-teman. Apa keunikannya? Jadi seperti ini. Ini saya catat ya. Saya baca kerpean saya, catatan saya. Nah, begini teman-teman. Ternyata pada tahun 1921, di katalog 1921, itu Bergres memunculkan beberapa tipe untuk dipasarkan. Yang pertama adalah tipenya adalah dims atau Heron dengan tipenya Super B. Yang kedua adalah tipenya AA. Yang ketiga AN. Yang keempat Royal, yang kelima Rich, yang keenam Standard, yang ketujuh Transport, yang kedelapan Dins atau tipe sepeda pekerja,
Yang berikutnya, yang terakhir itu namanya three-wheeler, teman-teman. Nah, three-wheeler ini cukup menarik. Kenapa? Karena roda bagian belakangnya itu double, 2. Yang depan 1, yang belakang 2. Gitu ya, unik ya three-wheeler. Nanti kapan-kapan kita akan bahas tentang specs dari Bear Grylls dengan tipe three-wheeler. Nah, teman-teman, ternyata menurut katalog tersebut berdasarkan fakta, hanya tipe Ridge saja yang menggunakan sanggan 2. Ya, jadi katalog Bear Grylls pada tahun 1921 hanya terdapat pada Ridge saja yang menggunakan sanggan 2. Yang lainnya, Mas, yang lainnya menggunakan sanggan 1. Menarik ya. Jadi pada tahun 1921 itu seperti itu. Nah, saya penasaran dong, saya mundur tahunnya menjadi tahun 1917. Waktu 1917, apakah tipe Ridge itu menggunakan sanggan 2? Pertanyaannya kan seperti itu. Nah, ternyata saya menemukan bahwa tipe Ridge pada tahun 1917, katalog terdekat saya dari 1921, itu tidak ada dengan tipe Ridge. Malah justru ada tipe terbaru pada tahun itu menggunakan nama tipenya adalah tipe Lux, teman-teman. Nah, tipe Lux ini adalah Bear Grylls yang spesial. Kenapa? Karena sistem remnya hampir sama dengan Fongers. Ya, jadi dari depan turun ke bawah, terus turun ke bottom bracket, naik kembali ke atas, ke bawah saddle, dan ke belakang. Jadi mirip Sunbeam ataupun mirip Fongers. Tipe BB ataupun tipe CCG yang tertinggi tipenya. Keren ya? Nah, kita nggak bahas tipe Lux, teman-teman. Nah, rasa penasaran saya itu akhirnya saya berpikir, kira-kira apakah Bear Grylls itu termasuk tipe Ridge tadi ya, mempertahankan sanggan 2-nya atau tidak? Saya mencoba maju dari tahun 1921 ke katalog saya di tahun 1928, teman-teman. Di katalog 1928 saya menemukan sebuah kejutan yang luar biasa. Kenapa? Karena di sana saya menemukan semua tipe Bear Grylls Dims itu menggunakan sanggan 2. Saya garis bawahi, semua tipe pada Bear Grylls Dims itu menggunakan sanggan 2. Menarik ya. Di sana ada sepeda tipe terbaru. Kalau awalnya 1917 diproduksi dengan nama Lux, yang sekarang diproduksi dengan nama Grand Lux. Oke, pada tahun 1928. Yang harganya itu cukup mahal banget, teman-teman. Yang dia menggunakan moleskin itu adalah katan khas dengan mirip kain seperti itu dibanderol dengan harga 155 golden, dan yang menggunakan katalog bentuk oil bed atau menggunakan besi gitu ya, metal, itu dengan harga 170 golden, terpaut 15 golden, teman-teman. Nah, di situ juga ada lagi tambahan tipenya, selain AA, AN dan sebagainya, itu tipe imperial, teman-teman. Ada tipe imperial dan juga ada Dims A, hanya huruf A. Kalau awalnya AA, AN, ini hanya A saja pada tahun 1928. Dan juga ada tipe yang menarik yang selalu diburu oleh teman-teman atau yang disebut sebagai tipe all black atau biasa dikenal dengan all wither, teman-teman. Jadi all wither ini semua bagiannya itu hitam. Gitu ya. Nah, tidak berhenti sampai situ dulu. Orang kan selalu menganggap bahwa sepeda Bear Grylls itu sanggan 2 digunakan oleh Pester. Ya, kenapa disebut digunakan oleh Pester? Karena di zaman dulu ternyata Bear Grylls itu mengeluarkan sebuah sepeda dengan tipe Pester atau Pester Residual itu pada tahun 1928, teman-teman. Pada tahun 1928 itu menggunakan tipe yang namanya Pester Residual. Pester Residual ini itu menarik, teman-teman. Gak sama dengan sepeda Bear Grylls yang lainnya bersanggan 2. Itu berbeda sekali. Bedanya apa, Mas? Lain kali kita bahas. Bedanya yang paling mencolok itu adalah ukuran tingginya.
Kenapa? Karena pester itu laki-laki dan ukuran sepedanya otomatis lebih tinggi. Yang kedua, menggunakan sadel laki-laki. Selebihnya nanti dulu rahasia ya, nanti kita akan kupas lebih dalam lagi tentang Bergres pester. Nah, teman-teman, itu tadi fakta menarik tentang Sanggan 2 pada Bergres. Jadi jangan keburu ngomong bahwa Bergres ya harus Sanggan 2. Oh, tunggu dulu. Bergres ada yang menggunakan Sanggan 1 pada tahun 1921. Dan kalau ngomong Bergres selalu Sanggannya 2, tunggu dulu. Berarti itu periode akhir di tahun 20-an. Yaitu yang saya punya sebagai bukti fisiknya adalah katalog 1928. Kalau ada yang mengatakan Sanggan 2 pasti sepeda pester, tunggu dulu. Tidak semua. Tidak semua Bergres menggunakan Sanggan 2. Ya, tidak semua Bergres pada tahun itu digunakan oleh pastor. Tidak juga. Oke, teman-teman, itu fakta-fakta menarik dari Bergres hari ini. Semoga teman-teman semuanya mengikuti dengan jelas dan nggak salah menjudge sepeda itu adalah sepeda A, sepeda B, sepeda C. Terkadang-kadang kita terlalu cepat untuk mengeksekusi sebuah jawaban tanpa melihat dulu sumber dari kejelasan sepeda tersebut. Oke, teman-teman, thank you sudah menyaksikan saya ngomong. Teman-teman pasti mikir, ini banyak omong ini Mas Chandra. Nggak apa-apa. Untuk kita belajar bersama-sama berdasarkan fakta sejarah. Yang baru mampir di channelnya Sepeda Rakyat Kecil, subscribe channelnya Sepeda Rakyat Kecil. Kita ketemu pada video yang lain, bahas sepeda-sepeda lain yang menarik. Karena sekali lagi, yang penting adalah sepedanya, bukan sepedanya. Thank you teman-teman. Bye.